저 상금이 대충 얼마나 되나요? 이건 Guys, sebelum kita nomad film ini, mending klik dulu like, subscribe, sama gambar loncengnya deh. Gue nggak banyak sih nonton series Korea, tapi yang satu ini gue suka banget. Gokil. Series Squid Game ini ada 9 episode. Dan semua episode disutradarain dan ditulis sendiri sama Hwang Dong-yeok. Filmnya dia sih belum banyak, tapi gue suka banget salah satunya yang judulnya Silence. Kalau belum pernah nonton, lo nonton deh. Apalagi buat ibu-ibu, soalnya yang main si Gong Yoo. Tapi siapin tisu dulu sebelum nonton. Dijamin air mata nggak berhenti-berhenti keluar. Oke, balik lagi ke series ini. Yang bikin gue tertarik untuk nonton series ini tuh karena yang main Lee Jong Jae. Dia emang aktor kawakan. Tapi gue paling ingat dia di film Housemaid, sama di film New World. Keren banget tuh dia di film-film itu. Dan filmnya emang keren banget juga sih. Pemain lainnya ada Park Hae-soo, yang terakhir main di film Time to Hunt. Terus ada Ho Yeon-jong, salah satu model top Korea yang pertama kalinya acting. Ada juga Ho Song-tae, yang pernah main di Outlaws. Terus ada Kim Joo-ryong, yang ikutan juga di masterpiece-nya Bong Joon-ho, yaitu Memories of Murder. Dan ternyata ada juga dia di Silence. Ada lagi Lee Byung-on, aktor jagoan Korea yang gue inget banget dia main di Masquerade, Join Security Area, I Saw the Devil. Tapi bukan cuma itu aja, dia juga main di banyak film Hollywood kayak Terminator Genisys. Dia tuh yang jadi T-1000. Terus dia juga main di G.I. Joe, The Rise of Cobra, G.I. Joe Retaliation. Dia main di Red 2, The Magnificent Seven. Wah, gokil deh pokoknya dia. Dan yang bikin ibu-ibu pada doyan harusnya nih, ada Kong Yoo. Walaupun dia cuma main 2 episode jadi cameo doang, tapi lumayan lah. Tadinya waktu masih di develop, series ini judulnya Round 6. Tapi begitu udah kelar syuting, diganti jadi Squid Game. Oke, jadi filmnya bercerita tentang seorang Song Ki-hun. Seorang duda pengangguran doyan judi yang tinggal berdua doang sama ibunya. Dan seperti biasa, orang yang doyan judi pasti utangnya banyak. Sama dah kayak si Ki-hun ini. Suatu ketika dia dapat undangan untuk ikutan game berhadiah duit. Iseng-iseng dia ikut lah. Ternyata game itu lumayan misterius. Lokasi gamenya aja mereka nggak tahu ada di mana. Karena pas dijemput sama panitianya, mereka dibius total. Jadi selama perjalanan mereka pingsan gitu. Bangun-bangun udah di tempat tidur tingkat di satu ruangan yang gede banget. Ada orang banyak, bajunya sama semua. Tapi ada nomornya yang beda-beda dari tiap orang. Semua yang ada di ruangan itu pada bingung. Nggak tahu itu di mana, mau ngapain. Tiba-tiba datang serombongan orang pakai wearpack merah, pakai topeng, pokoknya nggak kelihatan gitu deh mukanya. Ternyata mereka panitianya. Terus mereka ngumumin kalau semua yang ada di situ akan mainin 6 game selama 6 hari. Dan yang menang akan dapat duit banyak banget. Karena mereka tahu, semua yang ada di situ punya utang yang gede banget yang nggak bisa mereka bayar. Makanya waktu ditawarin ikutan game ini mereka pada mau. Gamenya kayak gimana? Nah, ternyata semua gamenya adalah permainan anak kecil di Korea. Yang harusnya mereka semua pernah mainin dulu zaman mereka kecil. Kedengerannya gampang ya? Emang gampang. Tapi ternyata kalau mereka kalah atau nyerah di permainan itu, mereka akan dieliminasi. Dan dieliminasi itu artinya ditembak mati. Awalnya mereka nggak tahu kalau bakalan ditembak gitu. Begitu kejadian di game pertama, bubar tuh peserta. Dan makin banyak yang mati akhirnya. Dari total 456 peserta, dari game pertama aja yang mati udah 255 orang. Lebih dari setengahnya. Dan setelah itu baru mereka tahu berapa banyak duit yang akan mereka dapat kalau mereka menang. Karena ternyata satu nyawa peserta dihargain 100 juta won. Karena totalnya 456 peserta, jadi yang menang nanti akan dapat 45,6 miliar won. Siapa yang gak pengen? Dari tadinya pada mau kabur karena gak mau mati ditembak kalau kalah,
Jadi pada godek juga dengan hadiahnya yang segitu. Apalagi ini kan mainan anak kecil, yang sebenarnya tinggal ikutin aja peraturannya. Mereka ada kemungkinan jadi pemenangnya. Basically gitu aja sih ceritanya. Kita akan lihat kayak gimana sih permainan-permainannya. Siapa yang survive sampai di game terakhir dan dapetin uang sebanyak itu. Dan siapa sih sebenarnya yang ngadain game ini? Menurut gue film ini keren banget sih. Inti ceritanya sederhana, simple, tapi eksekusinya keren banget. Waktu pertama nonton gue kira ya dari awal episode 1 udah langsung masuk ke game 1 dan seterusnya gitu aja. Tapi ternyata enggak loh. Jalan ceritanya nggak dibikin sesimpel itu. Tapi juga nggak bertele-tele kayak biasanya film seri yang kesannya dicari-cari gitu konfliknya. Yang muter-muter gitu. Awalnya gue ngerasa kayak bertele-tele. Kok kayak lama banget mau masuk ke gamenya itu. Mungkin karena nonton trailernya ya. Tapi ternyata justru di awal itu film ini ngasih lihat gimana karakter si Ki-hun dan beberapa pemain lainnya. Dan juga latar belakang gimana orang-orang itu bisa ikutan game ini. Gimana mereka kayak kepaksa ikut game itu gara-gara situasi keuangan mereka yang udah nggak bisa ketolong lagi. Jangankan yang kehidupannya caur kayak si Ki-hun. Yang orangnya pinter dan pekerjaan terhormat pun kena dan terpaksa ikutan game itu. Rata-rata emang buat bayar utangnya mereka. Walaupun taruhannya nyawa mereka sendiri. Gue gak nyangka kalau cerita yang lumayan rumit gini ditulis sama satu orang. Waktu nonton gue mikir, gila nih tim penulisnya oke banget bisa mikir kayak gini. Ternyata sutradaranya sendiri loh yang nulis sendirian lagi. Gokil banget. Gue suka sama twist-twist di tiap episode yang gak diduga-duga. Si sutradaranya emang jagoan banget nih bikin emosi penonton naik turun. Pas bagian sedih, dibikin sedih banget. Pas bagian sadis juga sadis banget. Dengan alur cerita yang selalu ada ancaman kematian buat setiap karakternya, series ini emang bikin kita nggak bisa berhenti untuk nonton. Hampir semua episode endingnya ada cliffhanger yang bikin kita nebak-nebak ujungnya bakalan kayak gimana. Apalagi karena yang mainin ini pemain-pemain kawakan, jadi kita kayak berasa banget gitu. Even si Ho Yeon Jung yang baru pertama kali main film aja keren loh aktingnya. Gue masih belum tahu sih kenapa diselipin satu orang Pakistan di antara pemain-pemainnya. Tapi karakter ini juga oke banget dimaininnya. Walaupun ada dua subplot yang menurut gue kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Yaitu polisi yang berhasil masuk dan nyamar jadi panitia karena nyariin adiknya yang diduga menjadi peserta juga karena udah lama ngilang dari rumah. Sama beberapa panitia yang bisnis organ tubuh yang diambil dari peserta-peserta yang udah dieliminasi. Tapi dengan ada itu juga bikin cerita ini nambah aja dinamikanya. Tapi yang paling kelihatan oke dari series ini, apalagi kalau bukan setnya. Gila sih. Mereka bikin setnya bagus-bagus banget. Malah waktu hari pertama syuting, katanya pemain-pemainnya pada foto-foto di tiap setnya. Karena emang keren banget sih. Desain dan warna-warna pastelnya tuh keren banget. Ornamen-ornamen gamenya juga didesain dengan serius. Cara mereka nyusun tempat tidur di ruang tidurnya aja keren banget. Pikiran aja mereka bikinnya gitu ya. Wardrobe-nya juga menurut gue oke. Gue suka tuh gimana panitia-panitianya dipakein wearpack merah semua gitu. Dan topengnya juga dengan simbol kotak yang jadi apa, segitiga jadi apa, bulat jadi apa. Topeng frontman-nya aja keren menurut gue. Dari sini kita bisa lihat kalau series ini nggak main-main dibikinnya. Semua dipikirin matang-matang dan dieksekusi semaksimal mungkin. Paling yang mungkin agak mengganggu itu kemunculan bule-bule dengan akting lebay yang nggak penting sih. Mungkin kalau mereka pakai pemain bule yang oke, bisa jadi menarik. Kayak di film Default tuh. Walaupun konsep VIP di sini agak nggak jelas juga. Tapi namanya penonton, tetap gue punya pertanyaan-pertanyaan sih. Atau mungkin emang disisain buat season 2 kali ya. Misalnya, jadi sebenarnya ngapain sih dibikin game ini? Secara hadiah duitnya kan banyak banget tuh. Stajir apa sih orang di belakang event ini? Dan kenapa dia bikin event kayak gini? Mungkin kita tunggu aja kali ya. Kali aja beneran ada season 2. Kalau dilihat dari endingnya sih emang event ini kayaknya bakalan terus ada. Dan kayaknya banyak easter egg nih di film ini. Nanti mungkin di postingan berikutnya gue bikin kali ya easter egg yang ada di film ini. Oke lah. Segitu aja dulu bahasan film ini. Makasih banget udah pada nonton. Mudah-mudahan suka. By the way, masih banyak film-film yang mau gue review. Biar nggak ketinggalan, mending klik like, subscribe, sama gambar loncengnya ya. Thanks banget. Semoga kita semua sehat-sehat aja. Kalau ada usulan film apa yang mau gue bahas, tulis aja di komen bawah ya.